Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan umat Islam. Wilayah kewenangan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah. Gelar lain yang juga melekat dengan khalifah adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah pemimpin orang-orang yang beriman yang telah dibaiat dengan hukum kitabullah wa sunnah. Meski pada keberjalanannya, gelar ini juga disandang oleh pemimpin muslim selain khalifah. Sepanjang sejarahnya, peran khalifah dan bentuk kekhalifahan memiliki beragam corak yang sangat dipengaruhi keadaan politik dan keagamaan di masa tersebut. Dilihat dari latar belakang khalifah, kekhalifahan dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, kekhalifahan Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi. Yang kedua, kekhalifahan Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang ketiga, kekhalifahan Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 dan dilanjutkan tahun 1261 hingga 1517. Dan yang terakhir adalah kekhalifahan Utsmaniyah tahun 1517 sampai 1924. Kekhalifahan dimulai seiring dibaiatnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam tepat setelah meninggalnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar dan 3 penerusnya semuanya adalah sahabat Nabi dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dikelompokkan sebagai Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan Rasyidin. Pemilihan keempat khalifah pertama ini didasarkan melalui musyawarah dan kepantasan pribadi calon, sehingga kekhalifahan Rasyidin kerap dipandang sebagai bentuk awal demokrasi Islam. Setelah Perang Saudara Pertama, di penghujung masa kekhalifahan Rasyidin, Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah yang kemudian mengubah bentuk kekhalifahan menjadi monarki atau dinasti, menandai dimulainya kekhalifahan Umayyah berpusat di Damaskus. Bani Umayyah memegang tampuk kekhilafahan selama hampir seabad sebelum akhirnya digulingkan kelompok Abbasiyah yang mendirikan kekhalifahan dinasti mereka sendiri mulai tahun 750 Masehi. Berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin atau Umayyah, khalifah pada masa Abbasiyah tidak lagi memimpin secara langsung seluruh wilayah dunia Islam dalam wilayah kekuasaannya, hanya berkisar di kawasan Mesopotamia. Beberapa kepala negara muslim atau bergelar amir atau sultan memimpin wilayah kekuasaan mereka secara mandiri tanpa campur tangan khalifah. Meski begitu, khalifah tetap dipandang sebagai pemimpin dunia Islam secara keseluruhan, dan kepala negara muslim yang lain memberikan ketundukan mereka secara simbolis kepada khalifah. Berbeda dengan Umayyah yang sangat bercorak Arab, Abbasiyah yang berpusat di kawasan Mesopotamia memberikan corak Persia yang kental pada kekhalifahannya. Fungsi khalifah sebagai kepala negara lenyap seiring jatuhnya Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258. Keturunan Abbasiyah yang tersisa melanjutkan tampuk kekhalifahan di Mesir yang saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk. Tanpa wilayah kekuasaan dan kekuatan politik yang memadai, khalifah hanya berperan sebagai pemersatu umat Islam secara simbolis, sehingga khalifah pada periode ini dikenal sebagai khalifah bayangan. Setelah Kesultanan Mamluk ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani pada tahun 1517, pemimpin Utsmani mengambil gelar khalifah untuk mereka sendiri. Gelar khalifah terbatas hanya sebagai pemimpin simbolis dunia Islam setelah tahun 1258, dan hal itu tetap tidak berubah pada masa Utsmani. Para penguasa Utsmani memiliki kekuasaan karena kedudukan mereka sebagai sultan pada padishah atau kaisar, bukan karena status mereka sebagai khalifah. Pada praktiknya, para penguasa Utsmani terbilang sangat jarang menggunakan gelar khalifah atau pemimpin umat Islam.
Gelar khalifah mulai digunakan penguasa Utsmani pada saat perjanjian Kucuk Kainarca untuk menegaskan kedudukannya sebagai pelindung umat Islam di Rusia. Sultan Abdul Hamid II merupakan penguasa Utsmani yang paling sering menggunakan gelar khalifah dalam upayanya menggalang persatuan di dunia Islam untuk menghadapi imperialisme Barat. Pada November 1922, Majelis Agung Nasional Turki membubarkan Kesultanan Utsmani dan sultan terakhirnya yaitu Mehmed VI diasingkan ke Malta. Meski begitu, Mustafa Kemal Atatürk belum berani membubarkan khalifah demi menjaga dukungan masyarakat. Juga karena kekhalifahan adalah lambang pemersatu umat Islam Sunni seluruh dunia. Berbeda dengan Kesultanan Utsmani yang merupakan sebatas negara, Majelis Agung Nasional Turki kemudian mengangkat sepupu Mehmed VI sebagai Khalifah Abdul Mejid II pada 19 November 1922. Abdul Mejid II merupakan satu-satunya khalifah dari Wangsa Utsmani yang tidak merangkap sebagai sultan. Namun karena khawatir Abdul Mejid II akan menggunakan statusnya sebagai khalifah untuk campur tangan dalam urusan dalam dan luar negeri Turki sebagaimana yang dilakukan para sultan Utsmani terdahulu, Majelis Agung Nasional Turki akhirnya membubarkan khalifah pada 3 Maret tahun 1924, menjadikan Abdul Mejid II sebagai khalifah terakhir. Negara-negara Muslim mempertanyakan keabsahan pembubaran khalifah oleh pihak Turki, dan terdapat beberapa pertemuan para tokoh Muslim terkait keberlangsungan kekhalifahan, tetapi tidak ada kesepakatan bersama yang dapat dicapai. Khalifah berbeda dengan sultan. Bila khalifah merupakan pemimpin seluruh umat Islam, baik secara hierarkis atau hanya sekedar simbolis, sultan merupakan kepala dari suatu negara muslim tertentu dan bukan pemimpin umat muslim secara keseluruhan. Kedua gelar ini kerap disamakan di masa-masa sekarang. Sangat mungkin lantaran penguasa Utsmani, negara adidaya muslim terakhir pada milenium kedua, memegang kedua gelar ini secara bersamaan. Penguasa Utsmani merupakan seorang sultan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara Utsmaniyah dan sebagai khalifah dalam artian pemimpin simbolis seluruh umat Islam. Lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu para khalifah dalam Khulafaur Rasyidin. Segera setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Hijriah, Abu Bakar dibaiat sebagai pemimpin umat Islam di Masjid Nabawi. Dikenal sebutan sebagai As-Siddiq atau terpercaya. Abu Bakar termasuk salah satu pemeluk Islam awal dan melalui putrinya Aisyah, dia juga merupakan mertua Nabi. Masa kekuasaannya yang singkat dikerahkan untuk menumpas pemberontakan dari berbagai suku Arab yang merasa tidak punya tanggung jawab kesetiaan lagi kepada pihak Madinah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sangat menjaga agar kebijakan yang dia ambil tidak berbeda dengan kebijakannya Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634, dengan meninggalkan keadaan kekhalifahan yang mulai stabil, Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah kedua. Sebagaimana Abu Bakar, Umar juga merupakan ayah mertua Nabi melalui Hafsyah. Di masanya, Umar melakukan berbagai pembaharuan dan perluasan. Tapal batas kekhalifahan meluas keluar dari semenanjung Arabia, mengakhiri riwayat Kekaisaran Sasaniyah dan mengambil alih 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Utsman bin Affan meneruskan tampuk kekhalifahan sepeninggal Umar. Dan berbeda dengan pendahulunya, Utsman lebih memberikan kekuasaan otonomi yang lebih longgar pada bawahannya. Hal ini menjadikan perluasan wilayah kekhalifahan dapat dilangsungkan secara lebih mandiri, sehingga dapat mencapai wilayah yang lebih jauh.
Pada masanya, kekhalifahan sudah mencapai sebagian wilayah Khurasan Raya atau kawasan Asia Tengah di batas timur. Di masanya, masyarakat menjadi lebih makmur dalam masalah ekonomi dan menikmati kebebasan yang lebih besar di bidang politik. Namun Utsman juga dikritik karena lebih mendahulukan keluarga besarnya untuk mengisi berbagai kedudukan penting, menjadikan munculnya gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada pengepungan rumahnya pada tahun 656 Hijriah. Utsman yang tidak ingin menjadi penyebab perang saudara, menolak bantuan militer dari kerabat dan pihak lain, menjadikannya terbunuh di akhir pengepungan. Sayyidina Ali kemudian mewarisi kedudukan khalifah setelahnya. Masa kekuasaannya merupakan salah satu masa-masa sulit dalam sejarah Islam, lantaran pada saat inilah terjadi perang saudara Islam pertama yang berawal dari terbunuhnya Utsman. Ali dibunuh kelompok Khawarij dan putranya Hasan diangkat menjadi khalifah yang berikutnya pada tahun 661 Hijriah. Namun beberapa bulan setelahnya, Sayyidina Hasan menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah demi menghindari perang saudara lebih lanjut. Di wilayah yang dulu dikuasai Kekaisaran Sasaniyah dan Romawi, khalifah menurunkan pajak dan memberikan kelonggaran otonomi melalui gubernur pilihan mereka. Berkebalikan dengan Romawi, khalifah memberikan kebebasan beragama yang lebih luas dan memberikan masyarakat non-muslim hak otonomi untuk mengatur urusan mereka sendiri. Segala kebijakan ini mengangkat moral dan kepercayaan masyarakat yang selama ini terbebani dengan pajak yang tinggi dan segala kekacauan yang diakibatkan perang Romawi dengan Persia yang berturut-turut. Khalifah pada masa ini memegang peranan sebagai pemimpin umat Islam dalam urusan dunia dan agama. Tidak hanya dalam urusan kenegaraan, para khalifah juga merupakan pengambil keputusan dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan ibadah. Kekhalifahan sendiri cenderung berwujud negara kesatuan pada masa ini dan para gubernur secara hierarkis berada di bawah khalifah. Selanjutnya adalah Wangsa Umayyah. Setelah Hasan bin Ali turun tahta pada tahun 661 Masehi, Muawiyah berkuasa sebagai khalifah. Penetapan putranya sebagai putra mahkota membuat bentuk kekhalifahan berubah menjadi monarki. Dinasti yang kedudukan kepala negaranya diwariskan hanya di antara keluarga besar penguasa sebelumnya. Dan dari sinilah Wangsa Umayyah lahir. Secara silsilah, khalifah dari Wangsa Umayyah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok Sufyani, yakni yang merupakan keturunan dari Abu Sufyan bin Harb. Ada 3 orang khalifah yang berasal dari garis Sufyani ini. Dan yang kedua adalah kelompok Marwani, merujuk kepada Marwan bin Al-Hakam dan keturunannya. Ada 11 orang khalifah yang berasal dari garis Marwani. Abu Sufyan dan Al-Hakam atau ayah Marwan adalah cucu dari Umayyah bin Abdissyams dan dari sini nama Bani Umayyah ditetapkan. Wangsa Umayyah melanjutkan perluasan wilayah kekhalifahan meliputi kawasan Transoksinia, Sind, Arab Maghrib dan Al-Andalusia, menjadikan khalifah saat itu sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia yang pernah ada, baik dari segi luas wilayah maupun populasi, dengan luas mencakup 11.100.000 km persegi, dengan penduduk sekitar 33 juta jiwa. Pada masa Umayyah, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi dari kekhalifahan yang terdiri dari penduduk multi etnis tersebut. Perpindahan agama besar-besaran menjadi mu'allaf juga terjadi pada masa Umayyah. Pembangunan banyak bangunan muslim bersejarah juga dibangun seperti pada masa ini, seperti Kubah Sakhrah di komplek Masjid Al-Aqsa dan Masjid Agung Umayyah.
Umayyah juga memberikan kebebasan beragama pada umat non-muslim, dan meskipun mereka tidak bisa menempati hierarki teratas lembaga-lembaga penting, banyak yang menjadi pejabat tinggi di pemerintahan, menjadikan sebagian kalangan muslim menilai bahwa Wangsa Umayyah terlalu sekuler. Umayyah juga mampu menyerap dan menghidupkan berbagai kebudayaan asli dari bangsa-bangsa yang telah tergabung dalam naungan kekhalifahan. Salah satunya tercermin dari arsitektur. Masjid Agung Umayyah sebelumnya merupakan katedral Kristen yang dipersembahkan untuk Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dalam Islam, yang awalnya merupakan kuil Romawi untuk pemujaan dewa Jupiter. Terlepas dari segala capaiannya, Umayyah dikritik karena sangat menganak emaskan Muslim Arab dibanding Muslim dari etnis lain yang jumlahnya semakin besar. Pembunuhan Husain dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 oleh pihak Umayyah menjadikan perpecahan antara Sunni dan Syiah semakin nyata. Perang saudara juga melanda kekhalifahan mulai tahun 744, menjadikan kendali Wangsa Umayyah atas negara melemah. Gelombang non-Arab yang menjadikan kendali Wangsa Umayyah atas negara melemah. Gelombang non-Arab yang menjadi mu'alaf juga mengubah keadaan dalam negeri kekhalifahan, karena banyak dari mereka yang lebih terdidik dari bangsa Arab sendiri, sehingga mengubah keadaan politik dalam kekhalifahan. Pada akhirnya pendukung Bani Hashim dan garis keturunan Ali berhasil meruntuhkan kekuasaan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Banyak anggota Wangsa Umayyah yang dibunuh setelahnya. Di antaranya adalah Marwan bin Muhammad, yang merupakan kekhalifahan terakhir dari Wangsa Umayyah di Syam. Di antara anggota Wangsa Umayyah yang selamat adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, yang mengungsi ke Al-Andalus dan berkuasa di sana. Pada masa Umayyah, dimensi keagamaan dalam gelar khalifah memudar seiring menurunnya akhlak dan keagamaan dari sebagian khalifah. Ibnu Katsir menyebutkan kepribadian Khalifah Yazid yang suka mabuk-mabukan. Dari semua khalifah dari Wangsa Umayyah, Umar bin Abdul Aziz dikenal yang paling soleh dan kerap dipandang sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Meskipun begitu, peran khalifah sebagai kepala negara dari seluruh dunia Islam masih terjaga. Penguasa dunia Islam selanjutnya dilanjutkan oleh Wangsa Abbasiyah. Wangsa Abbasiyah memegang tampuk kekhalifahan setelah kekuasaan Umayyah di Syam runtuh pada tahun 750 Masehi. Keluarga besar ini merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpusat di kawasan Mesopotamia. Abbasiyah mengadopsi secara besar-besaran kebudayaan Persia ke dalam tubuh kekhalifahan. Pada keberjalanannya, wilayah kekuasaan khalifah pada masa Abbasiyah perlahan semakin menyusut hingga hanya di sekitar Mesopotamia. Banyak pihak mendirikan dinasti mereka sendiri dan menguasai suatu bagian dari dunia Islam, seperti Wangsa Idrisiyah yang menguasai Maroko, Aglabiyah yang memerintah di Afrikia, dinasti Tuluniyah di Mesir dan Palestina, serta Bani Buwaih di Iran, dinasti Samaniyah di Transoksania, dan Seljuk yang menguasai wilayah yang sangat luas di kawasan Timur Tengah, Kaukasus, dan Asia Tengah. Sebagian dari penguasa dinasti ini menggunakan gelar Amir atau bahkan Syahansyah atau Raja di Raja, gelar penguasa Persia pra-Islam. Pada masa ini mulai muncul gelar Sultan yang mulai digunakan untuk kepala negara muslim dan mulai menggeser penggunaan gelar Amir. Meski banyak dari dinasti baru ini menguasai wilayah yang jauh lebih luas dari khalifah sendiri dan memerintah secara mandiri tanpa campur tangan khalifah, tetapi para amir dan sultan ini tetap mengakui kedaulatan khalifah atas mereka secara simbolis, dan khalifah tetap dipandang sebagai pemimpin dunia Islam secara keseluruhan. Salah satu hal yang paling menonjol pada masa kekuasaan Abbasiyah adalah dukungan besar terhadap ilmu pengetahuan.
Salah satunya adalah pembangunan Baitul Hikmah, tempat penerjemahan, pengumpulan, penggabungan, dan pengembangan ilmu dari kebudayaan Romawi kuno, Tiongkok, Persia, India, Mesir, Afrika Utara, Yunani, dan Romawi Timur. Tidak hanya menjadi jantung kekuasaan dan pemerintahan, kota Baghdad dan dunia Islam secara umum juga menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, pendidikan, dan kesehatan pada masa yang dikenal dengan zaman keemasan Islam. Pada berbagai bidang, matematika, astronomi, alkimia, kedokteran, optik, dan sebagainya, ilmuwan kekhalifahan berada pada garda terdepan dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu. Tidak hanya Muslim, ilmuwan dari kalangan non-Muslim juga turut memberi sumbangsih besar pada perkembangan ini. Sastra dan literatur juga menjadi salah satu perhatian pada masa ini. Salah satu fiksi dari dunia Islam yang terkenal hingga saat ini adalah 1001 Malam, yang merupakan kumpulan hikayat dan legenda, utamanya dikumpulkan pada masa Abbasiyah. Epik ini diyakini mulai terbentuk pada abad ke-10 dan mencapai bentuk akhirnya pada abad ke-14. Jumlah dan jenis ceritanya berbeda-beda antara satu manuskrip dengan yang lain. Syair Arab juga mencapai puncaknya pada masa ini. Salah satu syair terkenal dalam masalah percintaan adalah Qais dan Laila atau Laila dan Majnun. Berbeda pada masa kekhalifahan sebelumnya, peran perempuan dalam ranah publik memudar di zaman Abbasiyah. Budaya Persia pra-Islam, utamanya di kalangan atas, sangat ketat dalam melakukan pemisahan dunia laki-laki dan perempuan. Perempuan kalangan atas hidup dipingit dalam harem sebagai lambang kesucian dan tingginya status sosial keluarga yang bersangkutan. Norma tersebut kemudian diadopsi Abbasiyah dan diikuti banyak umat muslim pada masa-masa berikutnya. Berbeda pada masa sebelumnya, kekhalifahan sudah tidak bisa dikatakan sebagai negara kesatuan lagi. Banyak dinasti baru bermunculan dan pemimpin mereka berkuasa secara berdaulat tanpa campur tangan khalifah. Meski begitu, mereka masih memberikan ketundukan mereka kepada khalifah meski hanya sebatas formalitas. Khalifah sendiri masih memiliki peran sebagai kepala negara, sebagai penguasa di kawasan Mesopotamia. Peran khalifah sebagai kepala negara baru benar-benar lenyap setelah Hulagu Khan menduduki Baghdad pada tahun 1258 Masehi dan membunuh Khalifah Abdullah Al-Mu'tasim. Setelah peristiwa tersebut, dunia Islam mengalami kekosongan dari kepemimpinan khalifah selama sekitar 3 tahun. Dari naiknya Wangsa Abbasiyah setelah penggulingan Umayyah sampai jatuhnya Baghdad terdapat 37 khalifah. Bani Abbasiyah di Kairo. Setelah jatuhnya Baghdad, anggota Wangsa Abbasiyah yang selamat melarikan diri ke Mesir yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Mamluk dan melanjutkan tampuk kekhalifahan di sana mulai tahun 1261 Masehi. Namun berbeda saat masih di Baghdad, khalifah pada masa ini sama sekali tidak memiliki wilayah kekuasaan. Khalifah hanya mengurus permasalahan upacara dan keagamaan, sementara kekuatan politiknya sangat terbatas. Peran khalifah sebagai pemimpin umat Islam yang tadinya memiliki kekuatan politik sebagai kepala negara bergeser menjadi sepenuhnya hanya sekedar simbol. Hal ini menjadikan khalifah sering terombang-ambing saat terjadi guncangan di pemerintahan Mesir. Tidak hanya mampu menunjuk khalifah baru yang dikehendaki, Sultan Mamluk bahkan mampu menggulingkan khalifah yang masih bertahta saat terjadi perselisihan. Keadaan tersebut membuat khalifah pada periode ini sering disebut sebagai khalifah bayangan. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1517 saat Kesultanan Utsmani yang berpusat di Konstantinopel menduduki Mesir, mengakhiri riwayat Mamluk.
Khalifah pada saat itu Muhammad Al-Mutawakkil kemudian menyerahkan gelar khalifah kepada Sultan Utsmani Selim I, menandai berakhirnya peran Wangsa Abbasiyah dan Quraisy sebagai khalifah. Dari tahun 1261 sampai penaklukan Mesir oleh Utsmani, terdapat 17 khalifah. Di antara mereka, 3 khalifah menjabat sebanyak 2 kali dan seorang khalifah menjabat sebanyak 3 kali. Secara keseluruhan, Wangsa Abbasiyah menyandang gelar khalifah selama hampir 7,5 abad, menjadikannya sebagai dinasti terlama yang memegang peran sebagai pemimpin dunia Islam sepanjang sejarah kekhilafahan. Wangsa Utsmaniyah. Sebelum menjadi sebuah kekaisaran lintas benua, Utsmani awalnya adalah sebuah kadipaten kecil di kawasan Anatolia yang merupakan bawahan Kesultanan Seljuk. Saat Seljuk diambang keruntuhan, kadipaten-kadipaten di Anatolia memerdekakan diri, termasuk kadipaten yang berada di bawah pimpinan Osman. Perlahan kadipaten yang dipimpin Osman dan keturunannya meluaskan wilayah yang menyatukan kadipaten yang lain, juga mulai meluaskan wilayahnya ke kawasan Balkan. Anak keturunannya menggunakan nama Osman untuk nama dinasti dan negara mereka yang semakin berkembang ini, yang kemudian dieja menjadi Utsman atau Utsmaniyah di Indonesia dan Ottoman di Barat. Seiring menguatnya Kesultanan Utsmaniyah, para pemimpin mereka mulai mengklaim gelar khalifah untuk diri mereka sendiri. Meski saat itu Wangsa Abbasiyah yang berada di Mesir masih memegang gelar ini dari generasi ke generasi. Klaim Utsmani atas kepemimpinan dunia Islam semakin menguat saat di bawah kepemimpinan Selim I. Mereka menaklukkan Kesultanan Mamluk yang menguasai Mesir, Syam, dan Hijaz pada tahun 1517. Wangsa Abbasiyah yang sejak tahun 1261 Masehi hidup dalam perlindungan Mamluk kemudian menyerahkan kedudukan mereka sebagai khalifah kepada pihak Utsmani, menjadikan Selim secara resmi sebagai khalifah pertama dari Wangsa Utsmani dan non-Arab. Semenjak jatuhnya Baghdad, khalifah kehilangan fungsinya sebagai kepala negara dan hanya berperan sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolik. Keadaan itu sebenarnya tetap tidak berubah pada masa Utsmani. Para penguasa Utsmani memiliki kekuatan politik atas kedudukan mereka sebagai sultan dan padishah, bukan karena status mereka sebagai khalifah. Pada praktiknya, penguasa Utsmani sangat jarang menggunakan gelar khalifah pada percaturan politik dalam dan di luar negeri. Pada masa-masa selanjutnya, status penguasa Utsmani sebagai sultan melemah seiring bergesernya kendali pemerintahan di tangan wazir agung atau perdana menteri dan tokoh-tokoh terkemuka lain. Tetapi fungsi khalifah justru semakin berkembang. Gelar khalifah mulai digunakan saat perjanjian Kucuk Kainarca tahun 1774 yang dilakukan antara pihak Kesultanan Utsmani yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid I berkuasa tahun 1733 sampai 1789 Masehi dan Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Maharani Yekaterina II atas kemenangan Rusia atas Utsmani pada Perang Khozluza. Utsmani dipaksa mengakui kedaulatan Kekhanan Crimea yang awalnya merupakan bawahan Utsmani dalam perjanjian Kucuk Kainarca. Meski secara politik kehilangan Crimea, Abdul Hamid I menggunakan statusnya sebagai khalifah untuk menegaskan kepemimpinan keagamaan atas Muslim Crimea. Yekaterina sendiri juga mengklaim sebagai pelindung umat Kristen Ortodok di wilayah Utsmani pada perjanjian ini. Dari perjanjian ini, status khalifah yang merupakan pemimpin dunia Islam mulai berkembang dari yang hanya sekedar simbolis menjadi sebuah gelar yang memiliki kekuatan politik. Di antara semua penguasa Utsmani, Sultan Abdul Hamid II yang berkuasa tahun 1876 sampai tahun 1909 adalah yang paling sering menggunakan kedudukannya sebagai khalifah.
Melalui statusnya sebagai khalifah, Abdul Hamid II berusaha menyatukan masyarakatnya yang multi etnis atas dasar agama sebagai reaksi atas keadaan Utsmani yang semakin melemah dan terpecah. Juga menghimpun kekuatan dari seluruh dunia Islam untuk bersatu dalam melawan imperialisme Barat. Upayanya ini mengancam negara-negara Eropa, yakni Austria melalui Muslim Albania, Rusia melalui Tatar dan Kurdi, Prancis melalui Muslim Maroko, dan Britania Raya melalui Muslim India. Upaya ini membuahkan hasil dalam beberapa hal. Setelah kemenangan Utsmani pada Perang Yunani-Turki, banyak umat muslim memandang ini sebagai kemenangan muslim. Pemberontakan dan penolakan penjajahan bangsa Eropa dilaporkan di surat kabar di berbagai wilayah muslim. Meski berupaya menyatukan dunia Islam, atas permintaan Duta Amerika untuk Utsmani, Oscar Strauss, Abdul Hamid II sepakat untuk menulis surat kepada suku Suluk di Kesultanan Sulu agar mereka tidak melakukan perlawanan kepada Amerika. Hal ini menjadikan Muslim Sulu mengakui kedaulatan Amerika atas mereka. Terlepas dari segala hasil yang dicapai, upaya Abdul Hamid II dalam menyatukan masyarakat dengan identitas Islam tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini karena besarnya jumlah populasi non-Muslim dan pengaruh Eropa atas Utsmani. Setelah Abdul Hamid II digulingkan pada tahun 1909, baik status Sultan Utsmani maupun Khalifah kehilangan kekuatan politiknya. Khalifah lain. Sebagai posisi pemimpin dunia Islam, idealnya hanya ada satu khalifah dalam satu masa. Namun sejarah menyaksikan bahwa dalam beberapa kurun waktu terdapat beberapa pihak yang mengklaim gelar khalifah selain khalifah utama. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah reaksi penolakan atas kebijakan tertentu dari khalifah, kekuatan khalifah utama yang semakin memudar, atau pihak-pihak terkait merasa telah memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga dipandang sebagai pemimpin dunia Islam. Mereka ini tidak dimasukkan ke dalam daftar khalifah utama atas dasar mereka klaim sebagai khalifah tidak tersambung dengan khalifah sebelumnya. Pernyataan-pernyataan pihak lain ini sebagai khalifah tidak berarti bahwa mereka menyatakan diri sejajar dengan khalifah utama. Khalifah adalah posisi untuk pemimpin dunia Islam dan harusnya ada satu khalifah pada satu masa. Saat pihak ini menyatakan dirinya sebagai khalifah, mereka menyatakan kepemimpinan atas seluruh umat muslim terlepas wilayah kekuasaan mereka secara de facto dan sekaligus memandang pihak lain sebagai khalifah yang tidak sah. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah salah satu pihak awal yang melakukan pernyataan diri sebagai khalifah dan menjadi khalifah paralel saat Wangsa Umayyah di Damaskus juga masih menyandang gelar ini. Ayahnya adalah Zubair bin Awam, keponakan Khadijah binti Khuwailid dari jalur ayah dan sepupunya Nabi Muhammad dari jalur ibu. Ibunya adalah Asma, putri Khalifah Abu Bakar dan kakak ipar Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Zubair pada awalnya menolak kesetiaan kepada khalifah setelah Muawiyah bin Abu Sufyan melantik putranya sendiri yaitu Yazid sebagai putra mahkota. Setelah Yazid mangkat, setelah 3 tahun berkuasa dan kekuasaan diwariskan kepada putranya Muawiyah II, Abdullah bin Zubair menyatakan dirinya sebagai Amirul Mukminin, salah satu gelar lain untuk khalifah. Kedudukannya sebagai khalifah diakui oleh masyarakat Hijaz, Yaman, Mesir, dan Irak. Kekuasaan Abdullah bin Zubair berakhir saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengutus Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menundukkannya. Al-Hajjaj mengepung Mekah selama sekitar 6 bulan dan banyak dari para pengikut Abdullah bin Zubair menyerah pada masa ini. Abdullah bin Zubair tetap menolak untuk menyerah dan melanjutkan perlawanan sampai dia terbunuh pada bulan Oktober atau November tahun 692. Selanjutnya adalah Wangsa Fatimiyah.
Wangsa Fatimiyah adalah dinasti beraliran Syiah Ismailiyah yang menyatakan diri sebagai keturunan putri bungsu Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra. Mereka mengklaim gelar khalifah mulai tahun 909 dan menjadi khalifah pesaing dari Wangsa Abbasiyah yang bertahta di Mesopotamia. Pada masa puncaknya, Fatimiyah menguasai kawasan Afrika Utara, Sisilia, Syam, dan Hijaz. Fatimiyah awalnya berkuasa di kawasan Tunisia dan kemudian memindahkan ibu kotanya di Kairo setelah Mesir ditaklukkannya pada tahun 969. Fatimiyah membentuk talenta berlandas etnis yang terbukti membawa keberhasilan di medan perang, tetapi tidak dalam ranah politik dalam negeri. Perselisihan antar kelompok militer menjadikan kekuasaan dinasti ini merosot dengan cepat pada akhir abad ke-11 dan abad ke-12. Salahuddin mengakhiri kekuasaan dinasti ini pada tahun 1171, mendirikan dinasti Al-Ayyubi yang menyatakan kesetiaan pada Wangsa Abbasiyah. Terdapat 14 khalifah dari Wangsa Fatimiyah dan mereka berkuasa dalam rentang waktu lebih dari 2,5 abad. Selanjutnya adalah khalifah di Cordoba. Semenanjung Iberia, juga dikenal dengan Al-Andalusia, telah menjadi bagian dari kekhalifahan masa Umayyah. Setelah kekuasaan Umayyah di Syam runtuh pada tahun 750 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil pergi ke semenanjung Iberia dan menjadi penguasa di sana setelah menggulingkan penguasa sebelumnya, memerintah kawasan Iberia dari kota Cordoba. Meski moyangnya telah menyandang gelar khalifah selama hampir seabad saat berkuasa di Syam, anggota Wangsa Umayyah yang berkuasa di Iberia awalnya hanya menyandang gelar amir atau setara dengan adipati dan mengakui klaim pihak Abbasiyah sebagai pemimpin seluruh umat Islam, meski perselisihan di antara kedua belah pihak masih berlanjut. Namun setelah Fatimiyah yang mengklaim gelar khalifah mulai mengancam kekuasaan Umayyah di Al-Andalus, keturunan Abdurrahman Ad-Dakhil yaitu Abdurrahman III menyatakan dirinya sebagai khalifah pada 16 Januari tahun 929. Hal ini menjadikan terdapat 3 pihak yang mengklaim gelar khalifah: Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah di Mesir, dan penguasa di Cordoba. Tak hanya dalam masalah kekuasaan, Cordoba juga menjadi pesaing Baghdad terkait peranannya sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Al-Hakam II. Perpustakaan istana memiliki 500.000 volume buku. Sebagai perbandingan, biara Santo Gallen di Swiss hanya memiliki 100 volume. Universitas di Cordoba juga menjadi yang paling terkenal di dunia kala itu. Didatangi murid Muslim ataupun Kristen dari segala penjuru Eropa Barat. Universitas ini melahirkan 150 penulis. Universitas dan perpustakaan lain juga tersebar di kawasan Iberia pada masa ini. Pada keberjalanannya, kekuasaan Wangsa Umayyah di Andalusia semakin melemah, menjadikan Wangsa Hammud, sebuah dinasti Muslim Arab Barbar, mampu merebut tampuk kekhalifahan selama beberapa waktu. Umayyah dapat mengambil kembali status khalifah, tetapi negara tersebut sudah sangat melemah, dengan beberapa wilayah telah terlepas dari kendali khalifah. Penggulingan Hashim III pada 1031 menjadi akhir dari riwayat khalifah di Cordoba. Setelahnya, wilayah yang dulu dikuasai khalifah terpecah menjadi negara-negara kecil yang disebut taifa. Meski khalifah di Cordoba hanya bertahan selama sekitar 1 abad, kekuasaan umat muslim di Andalusia masih berlanjut sampai Wangsa Nasrid, penguasa Granada, dikalahkan pihak Katolik Spanyol pada tahun 1492. Masa keruntuhan khalifah. Setelah Abdul Hamid II digulingkan pada tahun 1909, 2 sultan penerusnya hampir kehilangan kekuatan politik sepenuhnya dan hanya berperan sebagai lambang kepala negara semata tanpa kekuasaan yang nyata. Kesultanan Utsmaniyah kehilangan sebagian besar wilayahnya setelah kalah dalam Perang Dunia I, menjadikan hanya penguasa kawasan Anatolia dan ujung tenggara Balkan. Istanbul,
Konstantinopel dikuasai Britania Raya setelahnya, menciptakan sebuah kevakuman politik dengan menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor pemerintahan dengan paksa. Kekalahan Utsmani menimbulkan reaksi yang disebut sebagai gerakan khilafat sebagai bentuk kekhawatiran akan kesatuan umat muslim. Meski gerakan ini didengungkan di berbagai belahan dunia Islam, kegiatannya paling banyak dilangsungkan di India, sehingga juga disebut gerakan Muslim India. Sebagai pemenang perang, pihak Eropa menjanjikan untuk melindungi status penguasa Utsmani sebagai khalifah, tapi perjanjian Sevres yang ditandatangani pada tahun 1920 menjadikan kawasan Irak, Syam, dan Mesir diserahkan pada negara-negara Eropa. Pada 1 November tahun 1922, Majelis Agung Nasional Turki secara resmi membubarkan Kesultanan Utsmani. Sultan terakhirnya yaitu Mehmed VI diasingkan ke Malta. Setelah pembubaran Utsmani, Republik Turki yang berasaskan sekuler didirikan dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertamanya. Meski demikian, Mustafa Kemal tidak berani membubarkan kekhalifahan demi menjaga dukungan rakyat. Meski sudah kehilangan peran politiknya sejak lama, khalifah tetap dipandang sebagai lambang pemersatu umat Islam Sunni di seluruh dunia. Pembubaran kesultanan juga lebih mudah lantaran keberlangsungan kekhalifahan saat itu menyenangkan para pendukung kesultanan. Pada 17 November 1922, Majelis Agung Nasional Turki mengangkat sepupu Mehmed VI sebagai Khalifah Abdul Majid II. Hal ini menjadikan Abdul Majid II sebagai satu-satunya khalifah dari wangsa Utsmani yang tidak merangkap sebagai sultan. Hal tersebut menjadikan keadaan di Turki terbelah dengan pemerintahan republik yang baru di satu sisi dan pemerintahan Islam yang dikepalai khalifah di sisi lain. Khalifah memiliki perbendaharaan pribadi dan pelayanan pribadi termasuk personel militer. Abdul Majid II juga menerima duta asing, juga turut serta dalam upacara dan perayaan resmi. Mustafa Kemal khawatir bahwa Abdul Majid II nantinya akan memegang kendali urusan negara selayaknya seorang sultan. Dalam keadaan seperti ini, Maulana Muhammad Ali dan Maulana Syaukat Ali yang merupakan pemimpin gerakan khilafat menyebar pamflet yang menyerukan rakyat Turki untuk mendukung kekhalifahan demi kepentingan Islam. Oleh pihak Republik, hal ini dipandang sebagai campur tangan pihak asing yang dapat membahayakan keamanan negara. Hal ini menjadi pembenaran Mustafa Kemal untuk mengakhiri kekhilafahan. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional Turki membubarkan khalifah dan mengasingkan Abdul Majid II beserta para pangeran dan putri wangsa Utsmaniyah dari Republik Turki. Pasca pembubaran kekhalifahan, banyak pihak mempertanyakan keabsahan pembubaran kekhalifahan oleh pihak Turki secara sepihak. Syarif Mekah Husain bin Ali mengklaim gelar khalifah untuk dirinya sendiri. Mantan Sultan Mehmed VI memberi dukungan melalui telegram kepada Husain, tetapi pengakuannya tidak diterima oleh semua umat muslim. Setelah Husain turun tahta, putranya tidak melanjutkan klaim ayahnya sebagai khalifah. Pada Mei 1926 diselenggarakan pertemuan di Kairo terkait upaya untuk kembali menegakkan kekhalifahan, tetapi banyak negara muslim yang tidak hadir dan tidak ada tindakan nyata setelah pertemuan tersebut. 2 konferensi Islam yang juga diselenggarakan di Mekah tahun 1926 dan di Yerusalem tahun 1927 tetapi tetap tidak mencapai kesepakatan. Pada perkembangan selanjutnya, gelar Amir Al-Mukmin disandang oleh Raja Maroko dan Mullah Muhammad Omar, pemimpin rezim Taliban di Afghanistan. Tetapi kebanyakan muslim di luar daerah kekuasaan mereka menolak untuk mengakuinya. Saat ini banyak pecahan negara-negara muslim yang membentuk organisasi konferensi Islam atau OKI, sebuah organisasi internasional dengan pengaruh yang terbatas yang didirikan pada tahun 1969 beranggotakan negara-negara mayoritas muslim.